Hey, welcome to List Nonton Channel. Seperti biasa, gue Lin yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Dimana kali ini kita akan balik lagi nih guys untuk nge-review dan ngebahas film. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film dari A24 yang udah gak asing lagi buat kita semua dan gak perlu diragukan lagi. Film yang akan kita bahas adalah dengan film berjudul Saint Maud. Film yang digarap dan ditulis langsung oleh Rose Glass ini sebenarnya sudah dirilis sejak tahun 2019 lalu, tetapi penayangannya di Indonesia sendiri sempat terjadi penundaan akibat pandemi Covid di 2020 lalu nih guys. Secara personally jujur banget film ini menjadi salah satu film yang sempat gue tunggu-tunggu saat itu, dan saat ini pengen gue ajak kalian untuk bahasnya bareng-bareng gue nih. Tetapi seperti biasa sebelum gue lanjut videonya, gue ingetin dulu mungkin akan ada spoiler warning buat kamu semua yang belum nonton film Saint Maud ini. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dulu dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan tanpa berbasa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. He's everywhere. He's physically in me. Bagaimana jika seseorang yang mengidap gangguan jiwa ataupun mental illness tidak mendapatkan pertolongan secara tepat? Mungkin sama dengan film ini yang akan menceritakan seorang perawat wanita bernama Maud. Maud sendiri diceritakan sebagai perawat yang baru saja mengalami masa-masa kelam saat dia mengurus pasien yang terakhir, di mana pasien terakhir tersebut meninggal di tangannya sendiri nih guys. Dengan masa lalu traumatiknya tersebut, Maud pun mencoba untuk meminta pengampunan dan bertobat dengan menganut agama barunya yaitu Katolik Roma. Namun di film ini diceritakan bahwa Maud terlalu terobsesi mengenai kepercayaan keyakinannya tersebut. Singkat cerita, di suatu hari Maud pun ditugaskan untuk merawat seorang wanita Amerika yang bernama Amanda. Amanda sendiri adalah seorang mantan koreografer dan juga dancer. Tugasnya ini Maud merasa Tuhan memberi tanggung jawab ia atas jiwa Amanda yang tersesat, ataupun bisa dibilang Amanda adalah seorang ateis yang harus disadarkan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Namun kita akan melihat bagaimana hal-hal aneh terjadi kepada Maud dan juga Amanda, bahkan sekitarnya, bagaimana Maud percaya bahwa jika menyiksa dirinya sendiri akan membuatnya jauh lebih dekat dengan Tuhan. Hingga suatu hari pun terjadi konflik antara Amanda dan juga Maud yang pastinya membuat Maud ini marah besar dan kecewa kepada Amanda, dan mulailah hal-hal aneh dilakukan oleh Maud yang dapat kita saksikan pada film ini, yang dimana pada intinya film ini berakhir tragis untuk nasib Maud dengan obsesinya dekat dengan Tuhan nih guys. So jika kalian meminta penilaian gue untuk film Saint Maud ini sendiri, gue akan berikan nilai 8/10. Secara visual audio gue rasa film Saint Maud ini sama saja dengan film-film A24 lainnya. Walaupun beberapa scene bisa dilihat CGI-nya ini ya masih bisa dibilang standar. Penggunaan musik dan backsound untuk film ini sendiri gua rasa cukup tepat untuk mengiring alur ceritanya sendiri sih. Untuk karakternya sendiri gua suka banget sama peran Morphy Clark yang memerani peran Maud dalam film ini, dimana sepertinya dirinya berhasil nih membawa karakter Maud yang diceritakan sebagai seorang yang mengidap mental illness yang cukup parah atas suatu kepercayaan keyakinannya nih. Kita dapat melihat perubahan psikologis secara signifikan yang dialami oleh Maud, mulai dari keadaan dirinya yang tenang, histeris, bahkan saat melihat dia berubah menjadi psikopat nih. Sumpah gue sendiri nyilu sih saat melihat si Maud ini menyiksa dirinya gitu loh, dan betapa bodohnya ia menyiksa dirinya dengan menganggap dirinya akan lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan saat menontonnya gue sendiri merasa gue memahami betul apa yang dialami oleh si Maud ini dengan gangguan mental illness-nya itu. Seperti film A24 lainnya, alur ceritanya memang terkesan lamban, tetapi semakin lama semakin mencekam, bukan? Satu hal yang gue suka dari film ini sebagai film horor dengan temakan psikologis horor nih ya, untuk mengangkat tema horor religi ini, gue rasa film ini cukup berhasil membawa kita larut dalam ceritanya. Adapun hal yang gue kurang suka dalam film ini adalah gue masih nemuin plot hole dari film ini, dimana di awal cerita kita diperlihatkan adegan berdarah yang terjadi antara Maud bersama pasien terakhirnya yang ujung-ujungnya meninggal nih di tangannya sendiri. Entah bagaimana ceritanya, kita tidak terlalu diberi jawaban atas alasan hal tersebut. Kita juga nggak diberitahu secara jelas mengapa Maud bisa mengidap mental illness separah itu, apalagi menyangkut tentang kepercayaannya sendiri dan apa hal yang membuat ia terobsesi atas pendekatan Tuhan, dan bagaimana cara ia berpikir bahwa dengan menyiksa diri itulah hal yang membuat dirinya semakin dekat dengan Tuhan. But so far secara keseluruhan gue puas banget sih saat menonton film Maud ini. Menurut gue value yang ingin disampaikan dalam film ini bagus banget dan cukup relate dengan kehidupan kita sebagai manusia di dunia yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kerap kali kita selalu menyebut bahwa orang-orang yang jauh dari agama adalah orang-orang yang tersesat, tetapi bagaimana semua pandangan itu dibalik? Bagaimana jika orang-orang yang terlalu terobsesi dengan suatu agama ataupun keyakinan justru ia yang semakin jauh dari Tuhan?
terutama untuk orang-orang yang menganut agama sesat ataupun sekte-sekte sesat seperti maut ini. Jelas ini menjadi salah satu film horor yang bisa gue rekomendasikan kepada kalian untuk kalian coba nonton nih guys ya. Dan bisa kalian nikmati bagaimana keseruan ceritanya secara keseluruhan. So, gimana juga menurut kamu? Jika kamu punya komentar ataupun request film lainnya, kamu juga boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. So, sekian dulu review dan ulasan film Sandmouth yang dapat gue berikan kepada kalian hari ini. Tetapi sebelum gue akhiri videonya, gue mau minta support kalian untuk channel ini lagi-lagi dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah. So, I hope you enjoy. See you later and bye-bye.